Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah dan bahagia serta limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan zikir dan juga beberapa zikir-zikir yang menjadi penyelamat dunia akhirat. Zikir merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus zikir adalah permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Di dalam zikir ada sebuah permohonan ampun, dalam zikir ada sebuah permohonan maaf, di dalam zikir ada sebuah perlindungan, dan di dalam zikir juga ada sebuah ungkapan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas sebuah zikir yang menjadi satu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi sebuah kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi saudaraku, di dalam surat Al-Baqarah tadi dinyatakan bahwa zikir dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada apa saja zikir yang menjadi sebuah keutamaan untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat? Paling tidak ada 7 zikir yang utama yang menjadi penyelamat dunia akhirat. Yang pertama, zikir istighfar, yaitu sebuah zikir permohonan ampun seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, lafadznya yang paling pendek adalah Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau ya Maha Agung. Istighfar ini adalah sesuatu kalimat yang disukai dan dicintai Allah dari seorang hamba, bahwa hamba itu membuktikan bahwa membutuhkan Allah di dalam kemaafan. Sungguh anak cucu Adam tidak terlepas dari salah dan dosa. Namun sebaik-baiknya manusia yang salah yaitu senantiasa selalu beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku, dengan sebuah ampunan Allah, maka Allah akan curahkan rahmat-Nya, Allah curahkan pertolongannya, dan Allah berikan kemudahannya. Oleh karena itu, yang pertama kali perbanyaklah kita zikir istighfar pagi, siang, malam, diutamakan malam hari, karena zikir istighfar ini menjadi penebus dosa-dosa kita, penghapus dosa-dosa kita, dan penyelamat dunia akhirat kita. Lalu yang kedua, zikir yang utama sebagai penyelamat dunia akhirat kita adalah zikir tahlil. Zikir tahlil ini adalah zikir pengokoh, peneguh iman kita, sekaligus penguat iman kita, yang bunyinya adalah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat tahlil ini menjadi sebuah kunci surga. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka jadilah ia ahlul jannah. Oleh karena itu, zikir tahlil ini harus kita lazimkan pagi dan petang, boleh 100, 200, bahkan 1000 kali, dalam rangka mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, zikir yang utama penyelamat dunia akhirat kita adalah zikir tasbih, tahmid, dan takbir.
Ini zikir tasbih, tahmid, takbir ini biasanya dilakukan setelah sholat fardu, ya kan, masing-masing 33 kali. Yang bunyinya adalah subhanallah, 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 kemudian alhamdulillah, 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 kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh juga digabung dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, tasbih ini dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tahmid dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala, dan takbir dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bertasbih, bertahmid dan bertakbir adalah sebuah ucapan yang ringan di lisan namun berat di timbangan di yaumil hisab nanti, insyaallah. Lalu zikir yang keempat tentang zikir yang utama sebagai penyelamat dunia akhirat kita adalah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat kepada Rasulullah macam-macam redaksinya. Yang paling pendek adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang paling pendek lagi ada solawat Jibril, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Solawat ini adalah sebagai pelipur lara. Salawat juga penebus dosa. Salawat juga penghibur hati yang sedang gundah gulana. Dan salawat juga pemberi syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sholawat 1 kali kepada Rasulullah, maka Allah membalasnya 10 kali, mencurahkan rahmat kepadanya, 10 kali menghapus dosa-dosanya, 10 kali mengangkat derajatnya. Sebagaimana Allah memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling agung di mana Allah sendiri mengajak, menganjurkan dan melakukan sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang melazimkan sholawat, insyaallah akan dekat kepada Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah, dan insyaallah dapat duduk bersama Rasulullah nanti di surga, insyaallah. Lalu yang kelima, zikir yang utama penyelamat dunia akhirat kita adalah zikir hasbunallah. Zikir hasbunallah ini disandingkan dengan zikir seorang Nabi Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau ingin dibakar, maka kalimat yang keluar adalah hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Maka ini pun dilazimkan oleh kita sebagai hamba Allah agar kita menjadi kekasih Allah dan mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bagi saudaraku yang ingin mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca 400 kali dalam 1 hari 1 malam, insyaallah secara istiqomah Allah berikan segala macam kemudahan, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya insyaallah. Lalu yang keenam, zikir utama yang sebagai penyelamat dunia akhirat kita adalah zikir hauqalah, yaitu bunyinya la haula wala quwata illa billah. Ini adalah zikir sebuah perbendaharaan di surga. Barang siapa yang membaca hauqalah ini, insyaallah Allah berikan harta yang sangat banyak di surga nanti. Selain itu, hauqalah juga menjadi sebuah penolong kita. Dan juga dikatakan hauqalah ini bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Salah satunya 99 macam penyakit dapat diobati dengan membaca hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Dan penyakit yang paling ringan adalah penyakit hati yang sedang gundah gulanah dan juga gelisah. Apalagi penyakit yang lainnya insyaallah sangat mudah Allah sembuhkan dengan memperbanyak hauqalah. Hauqalah itu artinya la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kepasrahan kita ketika kita sudah tak berdaya menghadapi apapun juga, maka memohon pertolongan Allah dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Insyaallah setiap masalah kita Allah berikan kemudahan darinya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, zikir yang utama sebagai penyelamat dunia akhirat kita adalah zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang ini adalah sebuah sunnah Rasulullah SAW sebagai zikir perlindungan, sebagai zikir keselamatan. Nah, salah satunya adalah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq,
An-Nas, ayat kursi. Ini dibaca masing-masing 3 kali pada subuh, pada maghrib. Begitupun kalimat perlindungan seperti Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kemudian juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, zikir pagi dan petang ini barang siapa yang membacanya di pagi hari, Allah berikan perlindungan dan keselamatan dan keberkahan sampai sore hari. Begitupun ketika dibacanya sore hari, Allah berikan perlindungan, keselamatan dan keberkahan sampai pagi hari. Perlindungan dari apa? Dari apapun yang tidak diinginkan, dari segala macam bencana, musibah, penyakit, orang-orang zolim. Insya Allah ketika zikir pagi dan petang ini dilakukan secara istiqamah, insya Allah Allah turunkan curahan rahmatnya, pertolongannya, dan juga ampunannya. Mudah-mudahan saudaraku, ketika tujuh zikir ini dilazimkan oleh kita pagi hari, siang hari, malam hari, kapanpun, dimanapun, saat berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, di jalan maupun di rumah, perbanyak zikir. Salah satunya misalkan perbanyak istighfar di malam hari, kemudian perbanyak sholawat di siang hari, kemudian zikir pagi dan petang. Insya Allah mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam keberlimpahan curahan rahmat dan maghfirahnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.